siapa sayang? Krisna. Tadi Krisna makannya habis nggak? Habis. Coba boleh lihat isi traynya. Nah, wah kalau yang ini malah unik. Ayamnya tidak dihabiskan tapi sayurnya habis. Kenapa nih Krisna nggak ngabisin ayamnya malah? Soalnya rasanya aneh. Apa yang keras? Iya. Ayamnya? Iya. Oke, tapi bumbunya enak? Enak. Oke, sayurnya enak? Enak. Kamu emang suka sayur? Iya. Oke. Kenapa? Keras dagingnya atau seperti apa? Karena kulitnya tuh sangat keras, jadi nggak nafsu makan. Ini makan siang yang gratis, yang beneran. Nggak usah pikirin kementerian, nggak usah pikirin anggaran gitu. Nggak usah 71 triliun ya? Saya bilang ya, kalau saya kasih usul itu ya, ada teman. Tapi bergizi nggak? Kan ini maunya pemerintahan Prabowo makan siang yang dong. bergizi. Pasti bergizi dong. Sekarang saya kasih tahu gini. Teman saya tanya, ada teman yang memang teman yang di pemerintah juga, dia bilang, itu menurut kamu gimana atasinya? Kita bingung loh, mau ngatur makan siang di semua sekolah seperti itu. Saya bilang, kalau saya langsung selesai. Caranya gimana? Duitnya berapa? Kasih ke emaknya. Emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Bayangin kalau satu anak dapat 50.000, kalau dia punya 3 anak dapat 150.000. Tinggal sekolah kasih menu. Lo mesti ada daging, ada apa gitu ya. Kalau enggak duitnya gue cabut nih. Sudah. Daripada pengadaan, ada yang ngambil untung, ada packaging, ada tender. Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya. Ibunya aja. Terus hemat satu kementerian, urusan begitu. Terus happy dong. Bayangin kalau orang yang pas-pasan hidupnya ya. Dapat 150.000 nih buat belanja. Makan daging sama kakek neneknya semua, mak bapaknya makan semua. Adiknya belum sekolah juga makan. Sederhana tuh. Cuma masalahnya kalau kayak gitu mungkin yang mau jadi supplier nggak kebagian aja kali gitu ya. Makanya cara Ahok orang nggak suka kan. Paling praktis, apa yang susah sih? Bisa kayak gitu loh. Yang maksudnya itu gampang. Oke. Terima kasih ke mak lu duit. Ya kan? Ini misalnya ini ide-ide atau contoh ini. Apakah kemudian ini yang waktu itu bilang kok Ahok membuat kok Ahok merasa kalau sekarang dikasih jabatan gubernur sudah lebih siap? Itu konteksnya karena itu udah lebih punya ide-ide macam-macam ini. Kalau ide dari dulu mah aku mah nggak putus-putus lah. Iya. Ya, kalau teman banyak kan dengan si A, si B, si C gitu kan. Dia waktu ngomong aku dapat ide kan. Tapi kalau ini kenapa? Kenapa waktu itu bilang saya sudah lebih siap jadi gubernur? Iya dong. Anda pernah nggak kuliah S3 di Makobrimob? Ini jebolan Makobrimob, bos. Itu kok aku serius nanya, jebolan Makobrimob itu menurut Ahok menaikkan harga, bukan justru menurunkan? Saya nggak bicara harga. Kalau harga sebenarnya kekuasaan Tuhan kasih, orang milih kok. Yang saya maksud, Anda di dalam itu belajar menguasai diri. Karena yang paling penting pun, penguasaan diri itu melebihi orang yang menaklukkan kota. Jadi kalau kamu jadi jenderal yang hebat, bisa menaklukkan satu kota, itu kalah dengan orang yang bisa menguasai diri. Nah, itu kelemahan saya kasih contoh kan. Kalau dulu dia bilang ini bukan teh air putih, gue ajak lu ribut. Berjam-jam tuh, ngabisin waktu gitu. Kalau sekarang saya cuma sekian. Karena di dalam tuh saya belajar. Dan kemudian? Nah, itu jadi satu, saya bilang kan. Saya jadi belajar banyak di dalam. Banyak orang tanya, kalau dunia bisa diputar balik, kamu mau nggak kalau bisa menghindari? Kan biasa film-film kan gitu kan, waktu gitu kan, putar, lalu kita supaya menghindari itu. Anda bisa jadi gubernur, tapi Anda juga tidak masuk ke tahanan. Itu yang saya maksud. Saya bilang, saya pilih tetap sama. Kenapa? Ya. Karena saya akan jauh lebih siap jadi apapun ketika saya bisa menguasai diri saya. Dan apakah memang itu yang saya maksud itu? Dan ketika mengatakan itu berarti siap. Kalau kita bicara konteks politik hari-hari ini, yang di depan mata kan pilkada serentak, termasuk juga kesiapan untuk maju ke salah satu pilkada, apakah Jakarta saya atau apapun. masih tetap politisi kan. Sebagai kader politik di tugas manapun bisa. Tapi sebagai teman Ibu Mega, saya pasti bilang dong, Bu, saya nggak mau yang itu, Bu. Ya. Lagi di channel GR 2045, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentunya teman-teman juga sudah mendengarkan sedikit keluhan dari anak SD mengenai makan gratis. Itu adalah program Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Namun SD tersebut mengatakan bahwasanya tidak enak dan tidak selera makan. Nah, tentunya
juga sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari Ahok atau pandangan Ahok mengenai program makan gratis. Tentunya program makan gratis ini biaya yang sangat cukup banyak, bahkan triliunan. Dan ini akan meribetkan, agak sulit untuk melaksanakan program makan gratis ini. Karena program makan gratis siang ini ataupun program makan gratis pagi adalah satu bentuk biaya yang cukup banyak, teman-teman. Dan bahkan tidak semua anak-anak SD ataupun anak-anak SMA yang suka dengan makan gratis yang disediakan oleh cateringan yang sudah diberikan. Mereka akan lebih cenderung masakan dari orang tuanya. Ya, sebenarnya sah-sah saja. Saya juga menyukai program makan gratis ketika memang benar-benar makanan tersebut yang enak. Ya, karena program makan gratis ini juga meningkatkan imun atau meningkatkan gizi anak-anak sekolah. Karena disediakan juga buah, disediakan sayur, dan bahkan daging, dan bahkan susu. Jadi ya menurut saya juga sehat. Tapi di balik itu, program makan gratis ini sangat membutuhkan biaya yang sangat banyak. Nah, tentunya kita akan membacakan sedikit komentar dari atau tanggapan dari Ahok mengenai makan gratis. Soal makanan bergizi gratis, wawancara Ahok di YouTube Najwa Shihab kembali diungkit. Nah, Ahok juga mengatakan tadi yang telah diwawancara oleh saudari kita Najwa Shihab. Ahok memberikan pandangan mengenai cara merealisasikan program makan siang gratis yang kini menjadi salah satu kebijakan unggul Prabowo Subianto dan Gibran. Dalam sebuah wawancara yang diwawancarai oleh Najwa Shihab, Ahok menyebut bahwa cara tersebut sebenarnya sangat praktis. Ini praktis, apa yang susah? Kata Ahok ketika ditanya mengenai implementasi program tersebut. Ahok mengaku pernah diminta pendapat oleh seorang pejabat pemerintah terkait bagaimana menjalankan program ini. Nah, teman-teman, memang program makan gratis ini sangat membantu masyarakat, apalagi banyak anak-anak SD yang tidak berkecukupan untuk melakukan stamina atau gizi-gizi mereka karena mereka kurangnya biaya untuk memakan yang bergizi-gizi. Nah, Ahok mengaku pernah diminta pendapat oleh seorang pejabat pemerintah terkait bagaimana menjalankan program ini. Nah, artinya Ahok adalah orang yang sangat-sangat pintar dan sangat-sangat memberikan pandangan untuk menjalankan program-program unggul Prabowo Subianto dan Gibran. Dengan percaya diri, ia mengatakan bahwa masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah jika mengikuti caranya. Hanya saja, ia menegaskan bahwa pendekatan mungkin tidak suka sejumlah pihak, terutama karena tidak memberikan peluang keuntungan bisnis. Masalahnya, kalau kayak gitu mungkin ya mau jadi supplier, nggak kebagian aja kali ya. Makanya cara Ahok orang nggak suka. Nah, menurut Ahok, alih-alih menggunakan sistem pengadaan yang berpotensi rawan korupsi dan pemborosan anggaran, sebaiknya langsung diberikan kepada orang tua siswa agar orang tua siswa tersebut memasak untuk anak-anaknya. Nah, teman-teman, seperti apa yang dikatakan Ahok, akan berpotensi rawan korupsi karena ketika pemerintah memberikan biaya terhadap yang menyalurkan program makan tersebut, maka kemungkinan tidak tersalurkan dengan semua karena rawannya korupsi di Republik Indonesia ini ketika memegang uang yang sangat banyak, karena program makan gratis ini cukup biaya yang sangat banyak dan sangat-sangat banyak, teman-teman. Itulah pandangan Ahok. Ini akan menjadi pemborosan anggaran
Nah, sebaiknya diberikan kepada orang tua siswa. Karena ketika orang tua siswa memasak untuk anaknya, mungkin anak tersebut akan suka. Nah, sebenarnya sah-sah saja karena tidak semua orang selera dengan masakan orang lain. Mungkin mereka lebih suka dengan masakan orang tuanya. Dengan cara ini, orang tua dapat mengelola dana tersebut untuk memasak makanan sehat yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak mereka. Duitnya berapa? Kasih emaknya masak sesuai yang emaknya suka. Bayangin kalau satu anak dapat 50.000, kalau dia punya 3 anak dapat 150.000, jelas out. Ia juga menambahkan bahwa pihak sekolah cukup memberikan menu panduan kepada orang tua tentang bahan makanan yang harus disiapkan. Tentunya, apa yang disampaikan oleh Aoki ini dan pandangan Aoki ini saya sangat setuju, teman-teman. Dengan skema ini, saya percaya efisiensi anggaran dapat tercapai, mengurangi peluang penyalahgunaan dana, sekaligus memberikan dampak langsung pada kesejahteraan keluarga. Sekolah kasih menu, kalau enggak duit gue cabut nih. Sudah daripada pengadaan, ada yang ambil untung. Ada packing, ada tener. Ungkap Ahor. Selain itu, ia menyoroti efek domino dari kebijakan ini. Menurutnya, keluarga dan penghasilan pas-pasan akan merasa terbantu karena mereka dapat menikmati makanan bergizi seperti daging dan susu sebelumnya mungkin jarang menikmati. Bayangin kalau orang hidup pas-pasan dapat susu 50.000 buat belanja, makan daging sama kakaknya. Semua emak-emaknya, bapaknya makan semua. Adiknya juga belum sekolah, makan. Sederhana toh? Nah, tentunya pandangan Aoki ini memang sangat menarik, teman-teman. Ketika diberikan kepada orang tuanya 50.000, kemungkinan mamanya akan memasak dan cukup. Dan bahkan belum sekolah pun mereka menikmati masakan dari emaknya yang 50.000 ini. Nah, kalau hanya sendiri orang pun yang sekolah, maka hanya satu orang yang memakan. Tetapi 50.000 ini yang mereka yang pas-pasan, mereka bisa menikmati daging dan susu. Bahkan orang tuanya laki dan bahkan abang-abangnya yang sudah tamat sekolah bisa menikmati yang mereka yang pas-pasan, teman-teman. Nah, dalam sebuah wawancara tersebut memang cukup sangat dipahami ya, teman-teman. Mungkin sekian dan video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.